ignored all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shut-shot from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel that exploding the atom. I'm here to destroy my whole. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shut-shot from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel that exploding the atom. I'm here to destroy my whole life, and I know that I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shut-shot from all of the truth about just ignored all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shut-shot from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding the atom. I'm here to destroy my whole life, and I know that it just ignored all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shut-shot from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding the atom. I'm here to destroy my whole life, and I know that I should take care of myself. I probably shouldn't reply. But honestly, I've been so shut-shot from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding the atom. I'm here to destroy my whole life, and I know that it's you. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari mahasiswa UMSIDA mengenai apa itu perbuatan tercela. Sebelum kita memasuki sesi wawancara, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renata Dia Puspita Muldoko dari Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Untuk masnya? Perkenalkan, nama saya Dani Febriansyah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dari Prodi Hukum Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Baik, seperti obrolan saya di awal tadi, kita akan mewawancarai tentang apa sih perbuatan tercela itu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda mengenai perbuatan atau arti perbuatan tercela itu secara umum atau universal? Menurut saya, perbuatan tercela yaitu perbuatan yang telah melanggar norma-norma yang berlaku di lingkup masyarakat dan yang akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri ataupun masyarakat yang lain. Baik, berarti secara garis besar perbuatan tercela menurut Masnya itu perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, selamat siang. Pada sesi wawancara kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa kampus lain. Sebelumnya perkenalkan saya Berca Dewi dari Fakultas Hukum Unpad Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Akbar Ahmadin dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Hukum. Mas siapa? Mas Baharad. Panggilannya Mas Akbar. Oke, baik. Mas Akbar, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai tentang definisi perbuatan tercela nih. Pasti tidak asing kan dengan kata-kata perbuatan tercela. Pada sesi wawancara kali ini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagai masyarakat umum, menurut Mas Akbar ini definisi tentang perbuatan tercela itu bagaimana sih? Menurut pendapat saya tentang definisi perbuatan tercela secara umum, pendapat saya tentang perbuatan tercela itu mungkin perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti contohnya itu ghibah, terus boros dan lain sebagainya. Selagi ketika kita melakukan perbuatan tercela, maka kita akan mendapatkan dosa gitu. Baik, di sini saya akan mewawancarai mengenai perbuatan tercela yang dilakukan oleh Masnya. Perkenalkan, nama saya Rana dari Prodi Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Untuk kakaknya, saya dari Prodi Hukum dari Universitas Surabaya. untuk pertanyaan yang pertama, kita akan mengetahui tentang bagaimana sih perbuatan tercela secara umum itu yang dilakukan oleh Presiden. Secara umum, kalau menurut saya perbuatan tercela sendiri itu perbuatan yang
Terima kasih, selamat siang Kak. Saya Anisha dari Prodi Hukum Universitas Sampurna. Di kesempatan kali ini saya bertanya akan terkait tentang pemaknaan perbuatan tercela. Pertanyaan yang pertama yaitu menurut Kak Arisha ini bagaimana arti perbuatan tercela itu sendiri dari secara universal. Baik, terima kasih kita. Kakak yang siapa nih namanya? Aku berkata. Kak kita. Jadi kalau misal menurut pandangan saya terkait perbuatan tercela tersebut, kita tengok dari terminologi perbuatan tercela sendiri itu seperti apa. Jadi kalau kita search ini cari-cari perbuatan tercela itu merupakan suatu perbuatan atau yang memiliki sifat yang sangat merugikan diri dan maupun orang lain. Jadi pasti terlihat dan memiliki konotasi negatif terkait perbuatan tercela ini. Jadi bukan bentuk kayak pidana atau apa gitu saja. Jadi perbuatan tercela untuk secara universal menurut saya dia adalah merupakan perilaku yang bersifat sangat merugikan diri dan orang lain. Jadi di saya sendiri juga berbicara dengan dia. Kita harus berkaca dari mahasiswa hukum atau mengerti dari sudut pandang mahasiswa hukum. Bagaimana tentang perbuatan tercela dari sudut pandang atau kacamata sebagai kita mahasiswa hukum? Ya, menurut saya sama seperti pelaku pidana ya, yaitu perbuatan yang telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang akan mendapatkan sanksi atau balasan yang setimpal dengan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Ya, seperti. Lalu tadi kan Mas sebutkan bahwa Mas ini mahasiswa prodi ilmu hukum. Lalu bagaimana sih definisi perbuatan tercela ini menurut Mas? Kan pasti tidak asing ya tentang pembahasan seperti itu. Menurut perspektif saya tentang perbuatan tercela, secara saya kan mahasiswa hukum ya, perbuatan tercela memang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya berpandangan bahwa istilah perbuatan tercela lebih merupakan ke terminologi hukum ketimbang norma agama ataupun masyarakat. Baik. Jadi seperti itu. Kalau kita kan dari kacamata mahasiswa hukum nih, gimana menurut kakak sebagai mahasiswa hukum pandangannya kalau mengenai tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden? Menurut saya sebagai seorang presiden seharusnya yang tidak melakukan perbuatan tercela, karena perbuatan tercela tentu sangat menyalahi aturan dan norma. Bagaimanapun juga sebagai orang presiden kan dalam syarat-syarat untuk pendidikan tinggi di dalam pasal 5 kursi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah dijelaskan secara rinci. Terdapat 18 poin yang harusnya dilaksanakan dan mereka salah satunya tidak melakukan perbuatan tercela. Baik, selanjutnya Kak Arisha ini mahasiswa hukum ya. Lalu tadi kan secara universal, kalau dari mahasiswa hukum sendiri bagaimana? Kita sebagai mahasiswa hukum menengok atau memberikan kacamata mengenai perilaku tercela ini, itu saya menggunakan satu pasal ya, pasal 7 ayat 2 huruf I, penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I UU Pilkada yang berbunyi yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, memakai atau pengendara narkotika dan berzina serta perbuatan melanggar keasusilaan lainnya. Nah, ini berarti kita tengok bahwasannya perilaku tercela di sini merupakan bentuk norma-norma yang buruk atau kadang kalau misalnya menjelaskan secara hukum pun itu akan menjadi subjektif ketika orang menginterpretasikan perbuatan tercela itu seperti apa kayak gitu. Jadi bisa kayak menurut saya perbuatan tercela kalau misalnya dari undang-undangnya kayak gitu, tapi menurut kakak bisa perbuatan tercela dengan definisi lainnya seperti itu. Oke, berarti perbuatan tercela ini sudah diatur di undang-undang. Iya. Untuk pertanyaan
pertanyaan selanjutnya, misalnya kalau terjadi suatu tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden, menurut Masnya pendapatnya bagaimana? Ya, menurut saya itu sangat tidak etis karena presiden kan merupakan pemimpin negara, kan sangat tidak etis jika melakukan perbuatan tercela. Dan oleh sebab itu dapat menimbulkan efek negatif dari masyarakat sekitar yang dipimpin dan dapat diundurkan melalui kursi kepresidenan sesuai dengan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang diajukan oleh DPR melalui MK. Baik, terima kasih. Lalu kita ketahui bahwa kita merana nih ke kepemimpinan. Presiden ini pasti kita tahu sebagai pemimpin tuh harus menjadi panutan nih. Tapi di suatu ketika mungkin ada perbuatan presiden pun tidak luput dari kesalahan. Lalu bagaimana tanggapan Mas ini tentang jikalau presiden ini melakukan perbuatan tercela? Kan tidak, tadi Mas sudah bilang bahwa tidak diatur di undang-undang. Tapi tadi presiden pun sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Bagaimana contohnya nih Mas, presiden dalam memberikan santunan ataupun hampers untuk rakyat-rakyatnya, tapi tidak dengan perbuatan yang baik atau dengan contoh mereka memberikan itu secara melempar atau tidak sopan seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Mas? Tanggapan saya ketika presiden atau wakil presiden ya melakukan perbuatan seperti itu sih sangat-sangat disayangkan gitu. Sebagaimana mereka itu contoh atau pemimpin yang dicontohkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa meniru lah contoh dengan baik. Tapi ya kalau dengan perilaku tersebut sangat disayangkan. Mungkin dengan perilaku tersebut atau perbuatan tersebut, dengan melempar baju dengan masyarakat yang tidak sopan, itu bisa kena sanksi sih menurut saya. Sanksinya itu mungkin kalau yang paling buruk ya, kalau yang saya tahu itu diberhentikan dari jabatan atau bisa disebut impeachment. Kurang bahasa Inggris ya, maaf ya. Nah gitu. Jadi seseorang presiden atau wakil presiden melakukan tindakan atau perbuatan tercela itu akan diberi sanksi dengan cara diberhentikan, dikarenakan melanggar norma yang ada, terus perbuatan tercela terkait dengan jabatan tidak memenuhi kewajiban, seperti itu Kak menurut saya. Nah, untuk yang selanjutnya, gimana kalau seorang presiden tersebut melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang? Pendapat dari Kak Raditya gimana? Menurut saya pasti seharusnya ada sanksi tertentu. Bisa dijelaskan maksudnya dari sanksinya atau karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menjadi calon presiden saja tidak boleh melakukan salah satunya perbuatan tercela. Jadi apalagi kalau menjadi presiden saja itu tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden karena sangat merugikan dan menyebabkan norma presidennya sebagai orang nomor satu seharusnya dapat mengawasi dan memakai peraturan. Baik, berarti kalau presiden tersebut melakukan sebuah perbuatan tercela, baiknya sebagai pemerintah bisa dijadikan alasan untuk memberikan atau impeach seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu ada juga beberapa caranya. Soalnya terkait tentang presiden, kita di negara presiden juga sama presiden kan kita sebagai rakyat juga berkaca dari presiden ini bagaimana perlakuan kita. Lalu juga kita dapat ada aturan khusus kan kalau presiden itu jangan sampai melakukan tercela. Lalu bagaimana sih perspektif dari Kak Nadia ini kalau misalkan presiden kita melakukan perbuatan itu, apakah harus kita harus maklumi atau bagaimana, atau ada pengecualian yang lain? Ini agak ngeri-ngeri sih misal kita kalau melakukan presiden ya, karena
Sebelumnya secara netral saja, pasti setiap orang pasti kadang bisa melakukan hal itu secara ketidaksengajaan. Nah, apabila seorang presiden melakukan perbuatan tercela tersebut, maka mau nggak mau pasti siapa akan menjudge, kita kok presiden kayak gitu sih, masa presiden dari satu negara tidak mencerminkan yang baik untuk rakyatnya sih, untuk warga negaranya sih. Jadi menurut saya apabila terjadi perbuatan tercela itu tidak bisa dinormalisasi, namun sepertinya harus ada tindakan-tindakan lain yang diberitakan adanya apabila perbuatan tersebut terjadi ke pemimpin negara. Berarti harus ada pertanggungjawaban meskipun tidak disengaja gitu. Karena presiden mengambil jabatannya Iya. Terima kasih kata Risha sama Cahaya. dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 di gedung G209 ini. Baik, sebelum langsung memaparkan materi, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk semuanya berdoa mulai. Baik, doa selesai. Baik, sebelum memulai ke materi, malah untuk seluruh hadir untuk berdiri terlebih dahulu kepada keluarga Syariah disertai dengan himne lengkap. Tadi dipersilakan untuk ini.
selanjutnya yaitu waktu ada pemaparan materi oleh Pak Rian. Selanjutnya juga satu mahasiswa. Tim peneliti lainnya ada Mbak Renata sama Mbak Erika, juga saya ucapkan selamat datang dari mahasiswa UMM ya, UMS ya, Surabaya ya, juga ada yang dari Kuta juga. Jadi ini rangkaian penelitian kami yang sudah mau selesai, ini tahap akhir. Maaf, ini tahap yang kedua, nanti yang ketiga adalah review dari reviewer. Setelah itu selesai. Di sini kami meneliti tentang memahami perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam perspektif agama Taoist. Nanti di sini yang bagian memaparkan akan dibuka dulu dengan Pak Rian, dilanjutkan dengan Mbak Renata. Jadi karena ini sifatnya FGD, maka nanti kami menyampaikan hasil penelitiannya dan nanti kami meminta masukan dari para peserta mengenai hasil penelitian ini bagaimana. Itu yang penting buat kami untuk ke langkah berikutnya dalam penyusunan laporan akhir ini. Mungkin itu saja dari saya. Dari saya, silakan saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Tony atas penjelasannya. Langsung saja pemaparan materi oleh Pak Rian. Ya, selamat siang pada adik-adik mahasiswa sekalian ya. Ada yang dari Bentar, ya. Terima kasih Bapak waktunya. Ada yang perwakilan dari Muhammadiyah Surabaya ya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang ya. Terima kasih. Sela-sela kesibukan kalian ya. Mungkin ada mata kuliah di sana. Kemarin saya hubungi Mbak Ibu sedia. Ya, terima kasih. Terus kepada Ketua Peneliti Pak Tommy ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa peneliti ya, Mbak Berta, Mbak Renata, terima kasih sudah membantu kami juga untuk mungkin penggalangan datanya sekaligus juga webinar-nya terkait dengan penelitian kami yang berjudul memaknai perbuatan tercela sebagai syarat pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, next. Nah, ini profil kami ya. Ada ketua peneliti Dr. Tommy, terus anggota saya Mbak Renata, Mbak Berta, sekaligus dan terakhir ada Mas Frega yang saat ini berhalangan itu hadir ya. Gitu. Nah, apa sih kalau kita bedah yang namanya perbuatan tercela itu sepertinya kan mungkin asing nggak asing buat kita ya, karena sebenarnya kalau kita bedah sekali lagi bahwa sebetulnya perbuatan tercela itu merupakan suatu boleh dibilang syarat pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden. Nah, dalam Undang-Undang RI, terutama nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemaknaan perbuatan tercela yang merupakan suatu perbuatan yang memiliki atau yang bertentangan dengan norma, baik norma agama, norma susila, norma adat juga lagi jadi judi, mabuk, pecandu narkotika atau zina. Udah ya ini ya. Next. Nah, kalau kita lihat memang pada waktu kenapa sih kita mengangkat perbuatan tercela, karena ya seperti kita ketahui bahwa memang kita menjelang yang namanya pemilihan umum juga kan tahun 2024 ya. Isu-isu semacam ini kan juga seringkali
sering dijadikan bahan untuk komoditas menyerang kepada salah satu pasangan calon, kan seperti ini. Nah, kita ingin mengangkat kira-kira perbuatan tercela itu apa sih? Karena selama ini kan kurang jelas juga pengakuan. Nah, metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian secara normatif, ya, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Ya, jadi pada waktu kami meneliti, kami menyebar kuesioner kepada kurang lebih berapa? Ya, kami menyebar kuesioner kepada 110 responden, ya, untuk menggali data terkait dengan pemaknaan perbuatan tercela. Ya, tambahan pengumpulannya, tambahan metodenya ada pengumpulan data berupa identifikasi pemaknaan perbuatan tercela dari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pemuka agama Natal. Yang ketiga, pengolahan data. Jadi setelah awal kita sebar kuesioner, ya, kita juga melakukan wawancara. Tahap terakhir sekaligus kita juga melakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan analisa pendekatan hermeneutika. Ya. Setelah yang terakhir ada pelaksanaan seminar hasil penelitian yang sekarang ini kami atau kalian lihat sekarang. Ya, begini. Nah, dari segi tinjauan pustaka, ya, itu bisa dilihat definisinya apa terkait dengan perbuatan tercela dengan kepastian hukum, definisi perbuatan tercela dengan penjelasan norma, ya, 1 sampai poin terbawah bisa kalian baca, ya. Terakhir yang terbawah mengenal pemahaman terhadap motor di mana timbul persamaan persepsi akan frase perbuatan tercela. Gitu. Nah, ini, ya, hasil luaran yang dicapai, ada surat pencatatan ciptaan, terus ada link video penelitian, ya, mungkin kalau kalian ada waktu, ya, kita juga ada link video YouTube yang bisa kalian akses untuk melihat kira-kira sejauh mana proses yang akan atau yang sudah kami lakukan, ya, sampai dengan tahap FGD terkait dengan penelitian pemaknaan perbuatan tercela. Ya, dulu ini. Nah, ini, ya, hasil luaran-luarannya mungkin terlalu kecil, ya, nggak terlalu jelas, ya. Next. Ya, kira-kira seperti itu. Simpulannya, ya, simpulan. Baik, kesimpulan dari hasil yang sudah disampaikan di PPT oleh Pak Rian, yaitu bahwa penelitian kita pada kali ini adalah memaknai bagaimana perbuatan tercela itu dalam perspektif agama atau dalam pemberhentian presiden atau wakil presiden, yang mana di dalamnya terdapat definisi, tujuan, manfaat, juga metode penelitian yang sesuai dalam PPT yang bisa teman-teman lihat di dalam PPT kali ini. Untuk kesimpulannya bisa dilihat di pada slide ini. Kesimpulannya adalah dalam hal ini dapat dipastikan bahwa pemahaman akan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden bisa terwujudkan juga terdapat pencampuran antara dalam perspektif sudut pandang agama dan adat istiadat. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden bisa berkehendak bebas, namun dalam proses pemberhentian akan menimbulkan hukum tata negara darurat Indonesia yang telah tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma asusila, dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, juga zina. Berdasarkan data hasil responden dapat didefinisikan atau dikategorikan bahwa perbuatan tercela termasuk sikap atau sifat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti mengambil hak orang lain, melakukan pencemaran nama baik, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang kita. Lalu hal mengenai pernyataan di atas memungkinkan untuk menjadi alasan pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden apabila perbuatan itu dilakukan. Dari data kita
Dan responden yang telah kita kumpulkan bahwa mayoritas memberikan respon yang setuju atas definisi atau pemaknaan perbuatan tercela tersebut. Yang kita dapatkan bisa melihat bahwa di sini kita tadi sudah sama Pak Rian melakukan kuesioner. Pertama di sini terdapat persentase bagaimana responden setuju dan tidak setuju. Jadi ini terkait dengan perbuatan tercela. Itu yang pertama ada pelemparan besar, lalu ada penggunaan kata yang tidak pantas atau metaforia. Terus yang ketiga ada perbuatan tercela dimaknai oleh perbuatan yang menjadi sebuah orang lain. Lalu ada melanggar norma di masyarakat dan serta melakukan percobaan. Lalu yang kelima ada penyemaran nama baik. Lalu yang keenam yaitu harga jabatan presiden. Dari presentasi ini mayoritas responden ini kita responden dari mahasiswa setuju untuk bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Ya tadi untuk simul sudah disampaikan oleh. Lalu untuk wawancara kita untuk sumber dari kami kita ada kuesioner ini dan wawancara. Mungkin teman-teman ingin melihat wawancara kita dapat lihat di YouTube tadi. Kita melakukan wawancara dari beberapa mahasiswa. Tadi apakah dari teman-teman ada pertanyaan mengenai PPT yang telah disampaikan juga pemaparan dari kami? Sebelumnya kita tahu kan Agamata itu lebih mengedepankan keseimbangan alam, ya, sehingga kita tahu pada era saat ini presiden kita kan gencarnya pemindahan ibu kota di Kalimantan Barat yang dimana itu dapat berusaha alam. Nah, dengan hal tersebut apakah itu termasuk pelanggaran yang dapat memberhentikan presiden itu sendiri? Pertanyaannya bagaimana pendapat kita mengenai presiden yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Agamata kan mengedepankan keseimbangan alam, jadi kan itu kayak merusak. Apakah itu bisa menjadi bahan untuk pemberhentian presiden? Terima kasih. Mungkin ada yang perkenalkan, sebelumnya saya Nurza Putra dari KMK Islam. Ini kan tentang perbuatan tercela di mana dapat dapat menjadi syarat pemberhentian presiden. Kan seperti yang kami kita ketahui bahwa sebenarnya saya ingin bertanya, apakah ini bagi presiden dan wakilnya saja atau sebagai pejabat-pejabat yang topik ini? Jadi perbuatan tercela ini dapat sebagai pemberhentian syarat pemberhentian presiden dan wakilnya saja atau sebagai pejabat-pejabat yang ada di negara kita? Apakah termasuk mereka? Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa syarat pemberhentian ini berdasarkan pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 tentang Pemilu. Jadi hanya diperuntukkan untuk presiden dan wakil saja. Berarti perbuatan tercela termasuk korupsi, termasuk ya? Salah satu syarat untuk nanti dia bisa dijatuhkan dengan perbuatan tercela yang mendapatkan korupsi itu. Berarti perbuatan tercela ini bisa sebagai syarat pemberhentian presiden atau wakil presiden di mana telah melakukan pelanggaran-pelanggaran buat menjadi sebab terjadinya pemberhentian persyaratan presiden tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika presiden atau wakil presiden tersebut sebagai kita ketahui banyak melakukan pelanggaran norma atau kayak korupsi tadi? Apakah yakin dengan perbuatan tercela ini
persyaratan dengan presiden atau wakil presiden tersebut? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Niko, apakah agama Tao kan mengedepankan keseimbangan alam? Nah, ini presiden sekarang lagi gencar-gencarnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Lalu apakah itu bisa menjadi salah satu aspek yang dapat diusut untuk memberhentikan presiden? Atau sebelumnya jika kita lihat atau kita ingat dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, jika perbuatan presiden itu merugikan orang lain, tentu saja bisa untuk dilakukan atau sebagai syarat pemberhentian presiden itu tersebut. Namun jika dalam pelaksanaan presiden yang saat ini lagi gencar-gencarnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan tidak menimbulkan merugikan bagi orang lain, itu tidak dapat menjadi syarat sebagai pemberhentian presiden. Kesimpulannya memang Mbak, kalau kita lihat memang aturannya ya tadi ya, itu kan pada saat dia dinyatakan bersalah, misalnya dia terbukti melanggar korupsi ya, itu kan menjadi salah satu syarat sebagai dia pemberhentian sebagai wakil presiden dan atau wakil presiden. Tapi kan nanti kan ada proses yang namanya sidang MPR dulu, sidang paripurna dulu, nanti baru dari syarat misalnya dia terbukti melakukan korupsi itu, nah barulah dia presiden tersebut bisa diberhentikan. Jadi tetap ada persyaratan sidang MPR DPR dulu. Karena apa? Karena kan pengangkatannya melalui sidang MPR DPR, otomatis pemberhentiannya pun juga melalui mekanisme sidang MPR DPR. Hanya poin utamanya jelas kalau memang ini pun sudah harus terbukti secara inkrah bahwa ada yang namanya dia sudah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Tapi kalau masih penyidikan atau masih mungkin belum inkrah, kan belum bisa. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi sebagai salah satu syarat dan nantinya itu dibawa ke proses persidangan MPR DPR.